Pelengkap ikon Jakarta, Pemprov DKI berkolaborasi dirikan Museum Internasional Sejarah Rasulullah SAW dan Peradaban Islam. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri acara peletakan batu pertama groundbreaking Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam di Pantai Ancol Timur, Jakarta Utara, Rabu sore. Bersama Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia DMI, Yusuf Kala, dan Sekjen Liga Dunia Islam, Syekh Muhammad Abdul Karim Al-Isa. Gubernur Anies turut melakukan seremonial atas logo museum dan groundbreaking. Pembangunan museum ini merupakan hasil kolaborasi dari DMI, Liga Dunia Islam, Robitoh Alam Al-Islam, dan Yayasan Wakaf As-Salam, Saudi Arabia, bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam kesempatan itu, Gubernur Anies mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan mendukung penuh dengan memfasilitasi lahan beserta infrastrukturnya untuk pembangunan museum ini. Gubernur Anies mengingatkan agar pembangunan museum ini dapat terlaksana dengan baik, yakni on schedule, on budget, dan on quality. Ketika beberapa bulan yang lalu mendengar kabar, disampaikan waktu itu oleh Bapak Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Bapak Yusuf Kala, bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah Museum Internasional Sejarah Nabi terbesar di dunia. Satu-satunya yang dibangun di luar Saudi Arabia. Ketika kami mendengar kabar itu, kita semua bersyukur bahwa Indonesia jadi tuan rumah. Dan kita lebih bersyukur lagi ketika Jakarta menjadi tuan rumah dari museum ini. Bagi kami di Jakarta ini sebuah keberkahan tersendiri. Dan kita semua merasa bersyukur bahwa Sekjen Liga Dunia Islam mempercayakan kepada kita untuk nanti merawat, mengembangkan museum satu-satunya yang dibangun di luar Saudi ini. Tempat yang sekarang kita gunakan adalah kawasan utara Jakarta yang menjadi titik awal dimulainya peradaban di kota ini. Dan di tempat inilah berdiri masjid-masjid yang usianya ratusan tahun. Semua masjid-masjid tua di Jakarta lokasinya ada di pesisir pantai yang usianya ratusan tahun. Dan di sini pula sejarah pengembangan, sejarah dakwah keislaman itu dilakukan panjang sekali. Karena itu ketika kami semua mencari lokasi, kita semua melihat Jakarta, sempat mempertimbangkan berbagai tempat. Tapi rupanya Allah sudah memberikan takdirnya. Bahwa takdirnya dibangun di pesisir Jakarta, di mana dulu kehadiran umat Islam bermula di kawasan ini. Kita berharap dengan adanya museum ini nanti menjadi tempat kedatangan masyarakat bukan saja dari Indonesia, tapi dari kawasan Asia Tenggara. Karena itu pemilihan dengan dekat akses airport, kita berharap akan membuat museum ini dikunjungi bukan saja oleh masyarakat Jakarta, tapi seluruh Asia Tenggara. Kita berharap bahwa museum ini nantinya menjadi tempat untuk mendekatkan kepada sifat-sifat Rasulullah. Sidik, fatonah, amanah, tabligh, itu semua kita harap nantinya muncul dari tempat ini. Bukan saja bagi generasi muda, tapi kita berharap tempat ini menjadi tempat untuk penelitian, tempat untuk pengkajian, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua. Dan kita berkeinginan, seperti tadi disampaikan, bahwa Jakarta nantinya akan memfasilitasi, saat ini kita menyiapkan tanah yang bisa digunakan untuk museum, tapi kita juga berharap nantinya fasilitas yang ada bukan fasilitas museum tradisional, tapi fasilitas museum yang membuat generasi baru merasa berminat untuk datang ke tempat ini.
Museum ini juga sebagai simbol Indonesia senantiasa menyebarkan misi risalah Nabi Muhammad yang penuh dengan akhlak mulia, kedamaian, dan kasih sayang. Perlu diketahui, setelah penandatanganan kesepakatan pendirian museum ini antara Dewan Masjid Indonesia dengan Liga Dunia Islam, Robitoh Alam Al-Islam, dan Yayasan Wakaf Al-Salam Saudi Arabia di Jeddah pada 30 September 2019 lalu, dilakukan pula penandatanganan kesepakatan bersama antara Dewan Masjid Indonesia dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyediaan lahan pendirian museum dimaksud pada 31 Januari 2020. Kesepakatan kerjasama tersebut ditandatangani langsung oleh Yusuf Kala dan Gubernur Anies. Dalam kesempatan ini, turut hadir Menteri Agama RI, Fahrul Rozi, Menteri BUMN, Erick Thohir, Menteri Agraria dan Tata Ruang RI Sofyan Jalil, para duta besar negara sahabat, Ketua MUI, Ketua-ketua organisasi Islam dan Ormas, para ulama dan kaum cendekiawan Muslim, para rektor perguruan tinggi, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saifullah, Dirut PT Jaya Ancol, Teku Sahril Sahali dan jajaran serta para pejabat Pemprov DKI Jakarta.